Halo sahabat, kembali lagi bersama kami dan lagi-lagi skandal korupsi menyeruak ke publik. Kali ini kembali fraksi DPR diperiksa oleh KPK atas dugaan skandal kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia. Tentunya ini sangat disayangkan karena sejumlah aliran dana yang sangat besar dikabarkan yang khusus yang pada peruntungannya untuk masyarakat kini masuk ke dalam kantong pribadi. Tentu saja ini merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dan inilah yang terjadi ketika negara ini memang tengah berjibaku dengan koruptor, dengan kasus korupsi. Pak Presiden Prabowo Subianto berulang kali mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan memberikan toleransi kepada para koruptor yang telah mencuri uang negara. Namun, pada kenyataannya, kita semua telah lihat bahwa tidak semua setuju dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto. Tidak semua suka dengan apa yang dilakukan oleh tim jajaran Prabowo Subianto dalam mengatasi kasus korupsi dan dalam memberantas koruptor secara massal. Tentunya ini diindikasikan atas beberapa kepentingan internal dan pribadi yang memang sangat ketakutan ketika ada sosok pemimpin yang menaruh concern yang sangat tinggi pada kasus korupsi. Jika kita berbicara terkait kasus korupsi di internal DPR, kita selalu ingat dengan statement Gus Dur. Iya, Gus Dur pernah mengatakan bahwa lembaga yang harusnya mengayomi masyarakat justru korupsinya gede-gedean. Maka dari itu Gus Dur pada saat itu menginginkan pembubaran DPR RI. Lalu ada yang bertanya, ketika ingin memusnahkan koruptor di DPR, kenapa harus membubarkan DPR-nya secara keseluruhan? Gus Dur mengatakan bahwa ketika tikusnya sudah menguasai lumbung, tidak ada pilihan, bakar lumbungnya. Itulah kata-kata yang sangat filosofis dari seorang Gus Dur. Kemudian kita beralih kembali ke era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di mana KPK dan Kejaksaan Agung semakin menyala dalam memberantas kasus korupsi. Koruptor-koruptor satu persatu diciduk, dan tentu saja ini membuat pergolakan di publik. Ada yang mendukung, justru ada yang terang-terangan menolak. Saya tidak tahu apa motivasi mereka menyebut bahwa Kejaksaan Agung melakukan pesanan politik ketika menangkap tersangka ini, menyebut KPK melaksanakan pesanan politik ketika KPK menciduk tersangka. Dan inilah politik, tentu saja ketika kita berbicara kasus korupsi, semuanya berbicara bahwa korupsi harus diberantas. Namun apa jadinya ketika yang korupsi itu dari golongan kalian, dari tokoh politik yang kalian idolakan dan banggakan? Tentu saja ini menuai polemik dan menghadirkan sebuah dilematis, sehingga untuk memproteksi diri, langsung saja menyalahkan KPK dan menyalahkan Kejaksaan Agung. Namun KPK lagi-lagi memberikan gebrakan yang sangat luar biasa. Kali ini KPK mengendus dugaan kasus korupsi dana CSR yang melibatkan fraksi DPR serta Bank Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung kita simak. Korupsi dana CSR Bank Indonesia yang melibatkan DPR ini mengejutkan publik. Dana yang seharusnya untuk masyarakat ternyata mengalir ke rekening Komisi 11 DPR. Terungkap lewat penyelidikan KPK. Pada 27 Desember 2024 lalu, dua anggota DPR, Satori dari Nasdem dan Heri Gunawan dari Gerindra, dipanggil KPK. Dan fakta mengejutkan pun terungkap. Satori mengakui bahwa semua anggota Komisi 11 menerima dana CSR triliunan rupiah. Modusnya dana diputar lewat yayasan yang direkomendasikan politisi, diubah jadi aset lalu hilang dalam transaksi gelap. Dana yang seharusnya untuk fasilitas publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan politik. Lebih parahnya, Bank Indonesia bukan perusahaan biasa. Mereka memiliki dana CSR triliunan rupiah. Dugaan kuat dana ini bukan sekedar CSR, tapi barter untuk membungkam DPR agar BI bebas menjalankan kebijakan tanpa gangguan. Ini bukan hanya korupsi, tapi mutualisme antara BI dan DPR. Sementara rakyat berjuang untuk mendapatkan bantuan sosial, politisi dengan mudah mendapatkan dana triliunan rupiah. Apakah ini adil? Apakah KPK akan mengusut tuntas atau tenggelam begitu saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Duga atau disangkakan melakukan tindakan korupsi untuk bisa kooperatif dan taat hukum, mengikuti prosesnya, mengikuti prosedurnya, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses
penyidikan itu sendiri maupun sampai dengan tahap penuntutan dan persidangan. Soal handphone yang dirusak, kan disebut ada 2 handphonenya Harun yang dihilangkan dan handphonenya Kusnadi yang dirusak ditenggelamkan. Nah, sebenarnya apa sih Mas isi dari handphone itu yang dicari oleh penyidik? Ya, itu sudah masuk materi penyidikan. Apa saja yang dicari tentunya terkait penyidikan perkara yang sedang disangkakan, dalam hal ini penyidikan untuk tersangka saudara Harun Masiku ya. Itu yang digali oleh penyidik. Dan dari PDIP bilang kalau 2 handphone itu tidak terkait kasus itu, benar kan? Ya, saya pikir sah-sah saja, siapapun, pihak manapun yang mengatakan hal yang bertentangan dengan apa yang disangkakan oleh penyidik. Saya pikir tinggal kita ikuti prosesnya dan ada ruang untuk bisa membuka, untuk bisa mengetahui baik oleh publik maupun hukum ya. Ruang tersebut ada di persidangan nanti pada saat seluruh alat buktinya dibuka oleh jaksa penuntut umum. Mas, ini kan ada desakan dari partai publik karena Hasto bilang kalau Hasto tahan sekarang akan menghilangkan barang bukti, contohnya di HP tadi. Apakah KPK khawatir dia menghilangkan barang bukti lainnya gitu? Ya, itu nanti akan menjadi kewenangan penyidik ya. Penyidik yang akan menilai kapan para tersangka ini akan dilakukan penahanan, tidak hanya kepada saudara HK, tetapi juga tersangka-tersangka yang lain. Ada aspek material, aspek formil terhadap penahanan para tersangka, termasuk juga apakah perkara ini nanti akan siap untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan untuk disidangkan. Kembali lagi bahwa proses penahanan itu ada masanya. Sebagai pemberi dalam hal ini pasal 5, masa penahanannya hanya berbatas waktu 60 hari. Sehingga nanti kita akan ikuti sama-sama apakah proses penahanan itu akan dilakukan segera atau memang menunggu kecukupan alat bukti untuk memperkuat alat bukti yang ada saat ini maupun juga penilaian dari jaksa penuntut umum. Kalau seandainya jaksa penuntut umum sudah menilai ini sudah layak untuk segera dilimpahkan, bisa segera dilakukan penahanan. Tapi khawatir nggak sih Mas kalau Pak Hasto melakukan tindakan perintangan lagi ya, manggil-manggil saksi untuk berbohong kepada penyidik dan menghilangkan handphone? Ya, tadi kita kembali ke pernyataan beliau ya, bahwa beliau akan taat hukum. Saya pikir akan menjadi paradoks apabila beliau mengatakan seperti itu tetapi melakukan hal yang berbeda. Ya, saya pikir itu menurut penilaian kami seyogyanya tidak dilakukan oleh saudara HK. Gimana? Pencekalannya soalnya kan setelah kecepatan KPK, PDIP itu bilang kalau pencekalan itu alasan KPK itu nggak jelas dan tidak mendasar. Ya, responnya sama ya. Semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu memiliki dasar hukum. Ada prosedurnya sebelum itu diajukan dan disetujui oleh pimpinan KPK untuk dilakukan pencekalan. Yang jelas semua pihak yang dicegah untuk pergi ke luar negeri dibutuhkan keterangannya di dalam negeri supaya prosesnya bisa lebih cepat. Intinya seperti itu. Ya, itu belum sampai ke sana, masih didalami oleh penyidik. Semua pihak, bukan cuman yang disebut saya, semua pihak yang dianggap bertanggung jawab tentunya akan kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Belum ada informasi dari penyidik. Mas, tapi peran Pak Yasona ini gimana sih Mas? Apakah KPK menunjuk bahwa dia itu ada peran penting dalam kasus suap yang Hasto Harun ini sampai harus dicegah ke luar negeri? Ya, saya ulangi untuk kesekian kalinya bahwa proses pencegahan ke luar negeri ini merupakan kewenangan penyidik untuk menilai bahwa yang bersangkutan keterangannya dibutuhkan. Jadi agar tidak kemana-mana dulu, bisa cepat perkara ini segera dilimpahkan, segera disidangkan. Karena kembali lagi, sebagaimana yang saya pernah sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu, KPK juga tidak menginginkan perkara ini berlarut-larut. Ya,
karena akan ada pihak-pihak yang tersandera dari proses penanganan perkara ini. KPK, penyidik juga ingin perkara ini segera untuk dilimpahkan. Jadi menurut saya bila ada proses pencegahan ke luar negeri ini semata-mata hanya untuk supaya perkaranya bisa segera selesai. Ya, kalau untuk itu saya juga tidak bisa menyampaikan karena proses pencarian itu sifatnya kedap ya, rahasia. Jadi belum bisa dibuka ke publik. Apakah saat ini sudah diketahui atau bagaimana? Kita tunggu aja tanggal mainnya. Mas, kaitannya bahwa tidak akan mungkin sampai ke penuntutan kalau masih punya tidak tertangkap itu bagaimana? Ya, saya pikir itu tidak tepat ya, karena bila perkara tersebut sudah disetujui oleh penyidik, jaksa penuntut umum sampai dengan pimpinan naik ke tingkat penyidikan, maka perkara tersebut juga akan berproses sampai dengan tahap penuntutan sampai dengan persidangan. Terlepas saudara HM ini belum ketemu ya, karena sebelumnya sudah ada beberapa tersangka yang juga sudah disidik, dituntut, disidang, diputus, dan sampai dengan saat ini pun sudah keluar dari lapas, sudah selesai melaksanakan masa tahanan ya. Saya pikir itu tidak tepat untuk pernyataan tersebut. Setelah menetapkan Hasto sebagai tersangka, KPK optimis nggak sih kalau Harun bakal tertangkap? Berbilang kan yang merintanginya sudah di ruang geraknya sudah dihentikan sedikit. Ya, KPK tetap optimis bahwa saudara Harun Masiku akan ditemukan. Apakah itu baik ditemukan oleh penyidik, oleh masyarakat, atau yang bersangkutan datang sendiri ya ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita tunggu aja nanti. Mas, ingin pendalaman aja Mas, bukti yang ditemukan dari Yasona ini terkait adalah kasus Harun Masiku ini apa terkait dengan data perlintasan di Bandara Suta yang sempat diminta oleh penyidik kepada Yasona waktu itu? Ya, itu sudah masuk materi penyidikan. Semua alat bukti tentu ada keterkaitan dengan saksi yang dipanggil. Tidak mungkin saksi dipanggil ujuk-ujuk tanpa ada keterangan saksi lain maupun dokumen yang dimiliki oleh penyidik untuk ditanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi pasti ada hal-hal tertentu yang bersangkutan perlu untuk menjelaskan kepada penyidik. Apakah ada kemungkinan Yasona bakal dipanggil atau Roni S.O.P. Dirjen Imigrasi sendiri bakal dipanggil juga untuk melengkapi berkas perkara perintangan penyidikan ini? Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana penyidik melihat dokumen, keterangan saksi maupun barang bukti yang ada. Semua pihak yang memiliki keterlibatan dan dibutuhkan keterangannya dalam rangka pemenuhan unsur tindak pidana yang sedang ditangani pasti akan dipanggil. Mas, apakah benar uang ini diberikan Mas itu untuk mengoper itu senilai 200 juta? Itu nanti akan dibuka di persidangan. Untuk jumlah dan segala macam kita belum bisa buka saat ini. Ya, prosedur pencegahan tentunya setelah surat pencegahan itu ditandatangani oleh pimpinan, maka akan dikirimkan ke pihak imigrasi untuk dimasukkan ke dalam sistem dan diinput, sehingga bila yang bersangkutan ingin ke luar negeri melalui baik itu bandara maupun pelabuhan, itu bisa dinotis dan dilakukan cegah dan diinfokan kepada aparat penegak hukum. Mas, kalau pemeriksaan Agustina Dio tadi gimana Mas? Saya belum terinfo yang bersangkutan hadir ya. Sepertinya belum hadir, tapi nanti kalau ada update nanti kita akan sampaikan kembali. Tapi Dio itu udah keluar dari penjara? Informasi yang saya dapatkan di media sih sudah. Koreksi saya kalau saya salah ya. Koreksi saya. Maria Lestari itu apa sih Mas? Kan dia disebut bahwa salah satu orang yang diurus PO-nya oleh Pak Hasto. Nah, apakah Maria Lestari ini bagian dari penyuap Wahyu Setiawan seperti Harun Masiku? Ya, itu nanti kita akan buka setelah teman-teman penyidik tentunya mendalami, karena yang bersangkutan sendiri juga sebagaimana ditanyakan belum dimintai keterangan.
peran-perannya seperti apa. Saya juga perlu berdiskusi dengan penyidik hal-hal apa saja yang bisa disampaikan kepada teman-teman ya saat ini ya. Saya kira seperti itu. Cukup ya? Apa lagi? Apa benar dari 2020 pada saat persidangan uang dari Hasto itu udah diketahui tapi pimpinan KPK yang ekspos tidak mau menaikkan statusnya karena merasa tidak ada keterlibatan langsung dari Hasto dan meminta masih ikut ditangkap. Ditangkap duluan baru Hasto kemudian. Padahal dari dulu sudah jelas sebagian uang itu diberikan dari Hasto. Ya, saya pikir yang penting saat ini adalah yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya. Dan penyidik dan pimpinan sudah meyakini bahwa alat buktinya sudah cukup kuat, sudah ada bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status yang bersangkutan ke tahap penyidikan. Untuk yang lalu-lalu bagaimana mekanismenya, kebetulan saya juga bukan penyidiknya. Saya juga belum menjadi jubir pada saat itu sehingga saya tidak tahu dinamikanya seperti apa di sana. Namun yang jelas memang untuk menaikkan seseorang statusnya menjadi tersangka itu butuh proses, butuh prosedur. Tidak hanya 1-2 orang saja, namun banyak keterlibatan di sini, memberikan argumentasi hukum, memberikan penilaian, dan pada saat orang tersebut dinaikkan statusnya menjadi tersangka itu KPK sudah memiliki keyakinan yang kuat bahwa yang bersangkutan memang melakukan tindakan tersebut dan dapat dimintai pertanggungjawaban di persidangan nanti. Saya kira begitu. Mas, mau nanya sedikit dan Mas, ini kan semua pihak terkait pasti bakal dipanggil. Kan dulu pas jabatan Sesuai kebutuhan penyidik. Ya, sesuai kebutuhan penyidikan. tanggal 2020 itu Pak Arief Budiman pernah bilang ketua KPU yang lama ada tanda tangan Pak Hasto dan Ibu Megawati di surat PAW Harmas itu. Apakah ada pemanggilan Megawati nanti rencananya? Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan. Kembali lagi, semua dikembalikan kepada penyidik sesuai kebutuhan penyidik. Jadi tidak keluar dari situ. Ya. Cukup? Baik.